Bab bolehkah orang berniat di siang hari untuk puasa? Jadi keinginan puasa tiba waktu siang hari. Keinginan puasa dilakukan atau ada keinginan puasa sudah terbit matahari. Kita dengar Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, hal yasihhu mutlaqan aw la? Sah apa tidak? Jadi keinginan puasa itu munculnya di siang hari. Sah apa tidak? Para ulama kita sebagian membedakan mana itu puasa wajib dan mana itu puasa sunnah. Wa hadha huwas shawab. Ini yang benar. Ini yang hak. Puasa wajib tidak boleh siang hari. Puasa sunnah asal belum melakukan pembatal sah dari siang hari. Kita dengar hadisnya. Wa qalat Ummu Darda, Ummu Darda radhiyallahu anha berkata, istrinya Abu Darda, dia mengatakan, kana Abu Darda yaqul indakum ta'am. Siang hari Abu Darda datang kepada istrinya, hari ini ada makanan apa tidak? Yaqul aw fa in qulna la qala fa inni sha'imun yaumi hadza. Istrinya mengatakan kalau enggak ada, maka dia mengatakan aku puasa sudah hari ini. Wa fa'alahu Abu Talhah, ini juga perbuatan Abu Talhah. Wa Abu Hurairah, wa Ibnu Abbas, wa Hudzaifah radhiyallahu anhum. Jadi banyak para sahabat yang menerangkan bahwasanya dari praktik mereka, di samping praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siang hari ya, kalau memang belum melakukan pembatal, ingin puasa sunnah, maka sejak siang hari berkeinginan puasa, hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Baik, kita ambil dalilnya sekarang. Qala haddatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Yazid ibn Abi Ubaid dari Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nas yaum Ashura. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengutus seorang sahabat untuk mengumumkan pada hari Ashura 10 Muharram, yang mana kita mengetahui dijelaskan 10 Muharram inilah puasa yang pertama kali diwajibkan oleh Allah sebelum tibanya Ramadan. Begitu Nabi SAW pindah ke kota Madinah hijrah, maka ya puasa pertama kali yang diwajibkan oleh Allah sebelum tibanya Ramadan adalah puasa Ashura. Maka hukum asal puasa Ashura dahulu wajib. Nah, Nabi menyuruh sahabat mengumumkan apa? Anna man akala falyutimma. Siapa yang sudah makan harus puasa. Sempurnakan puasa. Siapa yang sudah makan, puasa. Maka ini juga hukum suatu kampung telat mendengar berita puasa Ramadan. Dia sedang asik makan. Kenapa makan? Kan puasa. Loh, kami nggak tahu, nggak ada berita. Oh, kalau begitu puasa. Tidak boleh dia. Besok sudah sekali-kali. Nah, ini dalilnya. Jadi siapa yang sekarang ini bulan Ramadan ini
Tanggal 1 dia nggak tahu berita. Dia sudah makan, dia sudah minum, sarapan pagi, ngopi apa semuanya. Kasih tahu dia, loh hari ini puasa. Oh tapi saya sudah makan. Makan itu gratis sudah. Tetap harus puasa. Berdasarkan riwayat ini. Wa man lam ya'kul fala ya'kul. Dan Nabi SAW katakan, yang belum makan ya jangan makan. Tetap puasa. Baik. Penjelasannya ya dari penjelasan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wassalam kirim sahabat yang bernama Hind bin Asma ibn Harithah al-Aslami. Dan ini cara dahulu. Kalau sekarang dengan mudahnya, dengan gampangnya kita ngasih tahu besok puasa. Kalau dulu apa? Nabi harus mengutus Rasul, seorang utusan. Dan ini juga dalil ya dari potongan hadis ini bahwasanya satu orang dikirim menjadi utusan, beritanya sah untuk diterima, tidak mesti 2, tidak mesti 3. Jadi satu orang dikirim oleh Nabi SAW. Ya, siapa yang sudah makan, jangan makan, puasa. Siapa yang belum makan, silakan puasa. Harus diterima kabarnya, harus diterima beritanya. Maka ini dalil yang membatalkan pendapat orang-orang yang mengatakan harus riwayat itu mutawatir, tidak boleh ahad. Kita katakan selama sahih wajib diterima. Ini sahabat Nabi SAW kirim yang bernama Hind Ibn Asma Ibn Harithah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dan ini dikirim pada hari Ashura, di awal disyariatkan puasa Ashura. Dan Ashura ini para hadirin, bukan saja kita kaum muslimin sekarang yang melakukannya. Orang-orang Yahudi juga puasa. Demikian juga bahkan orang-orang jahiliyah juga melakukan puasa Ashura. Dan Islam puasa Ashura, namun Islam membedakan supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk puasa Tasu'a 9, kemudian diiringi dengan 10 Al-Muharram. Kemudian beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menerangkan wujub tabligh risalatil Islam, wajibnya menyampaikan risalah Islam, dan tidak ada kata telat. Maka para ulama kita menjelaskan kaidahnya, prinsipnya dalam hal ini la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan suatu penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Maka Nabi SAW sebagai bentuk bagaimana amanahnya beliau menyampaikan agama ini, kalau memang harus mengutus orang untuk berdakwah, dia utus orang. Dia utus orang hanya satu muhimmah, satu kepentingan saja, untuk menyampaikan puasa Ashura. Jadi menyampaikan agama ini wajib. Ini disebut oleh Nabi SAW sebelumnya Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf, yang dikeluarkan bagi manusia ini mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Maka menyampaikan risalah Islam wajib. Dan Nabi juga mengatakan ballighu anni walau ayah, sampaikanlah yang datang dariku meskipun hanya satu ayat. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah hadis ini menerangkan wujub siyam Ashura fi ibtida'is siyam. Wajibnya puasa Ashura di awal, ya, di awal-awal ya
Islam atau di awal-awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyura hukumnya wajib dahulu. Setelah tiba Ramadan pada tahun kedua, Asyura tidak lagi wajib tetapi hukumnya sunnah dan sampai sekarang tetap sunnah. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menerangkan siapa yang telat menerima berita puasa Ramadan sampai siang hari, maka wajib dia puasa pada hari tersebut meskipun beritanya telat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi wajib ya, siapa yang berita puasa Ramadan telat sampai kepadanya sampai siang hari, maka sejak siang hari itu wajib dia untuk berpuasa. Faedah yang ketiga, hadis ini menerangkan orang yang puasa wajib dari siang hari karena telat berita, laisa alaihi qadha, tidak perlu dia mengqadha. Jadi udah balas, sudah gratis sudah itu. Enggak perlu qadha. Jadi hari itu sah. Sampai berita kepadanya jam 10 pagi, jam 10 dia puasa. Sampai berita kepadanya jam 11 dia puasa. Dan hari itu sah. Maka ini kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pengecualian dari hadis man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyamalah. Siapa yang tidak menginapkan niatnya sejak malam hari, tidak ada puasa baginya. Ini hadis ini pengecualian. Artinya apa? Orang puasa wajib untuk hari besok harus ada niat sejak malam hari, minimal sebelum fajar. Minimal sebelum fajar. Nah, sekarang kalau dia itu tidak tahu berita sama sekali kalau besok puasa atau hari ini puasa, ternyata sampai beritanya jam 10 pagi. Maka apa? Jam 10 itu dia berniat langsung keinginan untuk puasa. Jadi hadis ini pengecualian dari kaidah hukum asal puasa wajib berniat sejak malam hari.